Recording in progress. Pertanyaan kedua dari siapa tuh? Bentar, saya turunin dulu pertanyaannya. Nah, ya, Jipan tadi nih, Sir, apakah mengungkit jenis kedua boleh dibalik gitu, Sir? Wah, ada yang keluar tadi ya, Laura ya. Oke. Maksudnya kayak titik tumpu, titik beban, kuasa. Boleh. Ya. Coba dilihat di bukunya. Kalau tadi jenis tuas 1, titik buka bukunya halaman berapa itu? Pan? Boleh dibuka, Pan? Bukunya, Pan? Titik tumpu itu berada di tengah. Kalau tuas jenis 1. Nah, si titik beban sama titik kuasanya boleh di kiri kanannya. Ini boleh dibalik-balik, boleh. Yuk, tadi Jipen deh buka buku belum, Pen? Bingung di halaman berapa, Sir? Tentang tuas, masih tentang tuas di awal-awal tuh. Siapa yang udah ketemu? Ya, 56. Berapa halaman berapa? 56. 56. Kalau tuas jenis 2, apa yang berada di tengah? Yang berada di beban. tengah itu. Beban. Titik bebannya berada di tengah. Betul? Iya. Beban yang titik bebannya ada di tengah. Titik kuasanya boleh dengan titik tumpu, boleh di mana aja. Paham ya? Ini sebelah ini boleh di kiri, titik tumpu boleh di kiri, titik kuasanya boleh di kanan, boleh terbalik-balik. Tapi yang penting ingat ya semuanya ya, Pak, ngitungnya lengan kuasa dari mana? Halo? Dari titik tumpu ke titik kuasa. Dari titik tumpu ke titik kuasa ini lengan kuasa. Dari titik tumpu, Michael, dari titik tumpu ke titik beban, berarti lengan apa? Lengan beban. Lengan beban. Kalau ini, Alicia, titik tumpu ini Alicia, dari titik tumpu ke titik kuasa disebut dengan apa Alicia berarti? Lengan kuasa. Lengan kuasa. Good. Sedangkan titik beban ke titik tumpu ini lengan beban. Yang ketiga, tuas jenis 3. Siapa yang berada di tengah? Berada di tengah titik kuasa. Nah, titik kuasanya di tengah ya. Antara titik beban sama titik ininya boleh juga dibalik-balik. Gitu ya. Yang penting jangan lupa lengan kuasa itu dari mana, Pak? Dari titik kuasa ke titik tumpu. Titik beban ke titik tumpu itu lengan beban. Oke? Sudah? Ada contoh barangnya nggak, Sir? Apa? Ya, di ujung. Contoh barangnya, Sir. Contoh barangnya. Nah, ini tinggal kalian lihat aja nanti ya. Contoh-contoh barangnya kan tuh ada di bukunya tuh, macam-macam. Ya kan? Contohnya misalkan ini gunting ya. Gunting kan gimana sih gambar gunting? Gini ya. Ini kan kita neken di sini. Ini sebagai titik kuasa. Betul ya? Sini titik tumpu. Nah, kalau barangnya ada di sini berarti bebannya ada di sini. Gitu ya. Ntar tinggal dilihat aja. Di mana titik tumpunya, di mana titik kuasanya, di mana titik bebannya. Oke, difoto dulu kalau nggak sempat nyatat. Nanti Felicia sudah ngantuk. Fel, ada pertanyaan Felicia? Felicia Lalita ada pertanyaan enggak? Ngomong dong. Enggak ngerti? Sejauh ini ngerti? Iya. Enggak iya gimana nih? Ngerti atau enggak? Hah? Ngerti. Oke, Gisela Patricia duduk yang baik, nak. Nggak kelihatan tuh muka kamu. Oh, tadi kakimu di atas ya, nak ya? Enggak kan? Nah, ngomong-ngomong dibuka itunya. Nah, duduk yang baik ya, dimengerti ya, nak ya. Oke. Yuk, next. Ini udah difoto?
Sampai sejauh ini nggak ada Udah. pertanyaan? Udah ya? Ya, lanjut pertanyaan di Oke, bawah. lanjut. Next question. Wah, nih luar biasa nih 8C pertanyaannya nih. Sir, Jeremy nanya nih, Sir, apakah yang terjadi jika benda tersebut memiliki roda saat bidang miring, Sir? Itu gimana nih? Nggak pakai koma lagi. Apakah masih menggunakan konsep dan menggunakan rumus yang sama jika memiliki roda? Apakah gaya kuasa lebih besar atau lebih kecil? Jer, Soalnya pakai roda lebih gampang. maksudnya gimana nih? Maksud Jere itu kan, Sir kasih contoh bidang miringnya itu kan bendanya itu kan kayak gini kan. Maksudnya didorong tanpa kayak di bawah bendanya itu kayak ada roda kayak Bebannya koper nggak ada gitu. roda. Kalau koper gak ada roda, ya kayak maksudnya Oh, sebagai iya. contoh. Tapi kita nggak sejauh itu, Jeremy, nanti bahasnya. Ya, untuk di SMP, yang pasti roda berporos itu membantu. Makanya tas-tas koper kalian kalau pergi naik pesawat itu semua pakai roda, memudahkan. Ya kan, desi roda berporos itu salah satu juga sistem pesawat sederhana. Tapi yang kita kalau gabungannya nanti di SMA kali ya, gabungan antara si ini. Nah, kita bicara bidang miring dulu nih, ya. Nanti kalau misalkan bebannya itu kan, maksudnya Jeremy kan bebannya kalau ada rodanya gitu ya Jer. Nah, itu pasti nanti membantu lagi karena lebih ringan, bener nggak? Ya nggak? Nah, yang kita bahas yang nggak ada rodanya dulu Jer, ya kan? Ya, gayanya pasti nanti. Nah, ini mau bicara rumusnya nggak? Nah, oke gini deh. Udah pernah naik busway belum? Jadi penerapannya bidang miring ini. Cecil naik di mana? Pernah, Sir. Transjakarta. Naik dari Halte bus. halte busnya di mana? Bener sih aku. Kalideres. Halte. Oke. Nah, kalau Kalideres nggak kelihatan. Jadi bidang miring ini keuntungan mekanisnya apa? Yuk, yang udah nonton videonya tadi, keuntungan mekanis dari bidang miring, rumusnya? Kuasa bukan. Apa atasnya W itu? Prisil nih, Prisil belum ada suaranya, Prisil nih. Beban. Omar. Ayo, mana nih? Apa sih beban Dibagi gaya kuasa, sama dengan ya. S dibagi height. Ya, good. Oh iya. Konsepnya sama, beban dibagi kuasa sama kayak pengungkit, tapi sama dengan ya ini boleh pilih salah satu ya. S dibagi H. B itu beban. Yuk bantuin yuk. Kak apa Kak? Itu kuasa. S itu Panjang bidang miring. Ya, panjang bidang miringnya. H itu tinggi. Tinggi bidang miring. H itu tinggi bidang miring. Ya. S-nya di sini, H-nya di sini. Nah, makanya gini. Kalian kalau pernah lihat kalau bicara ini, ya kan? Kenapa tadi saya sebutkan busway? Ada yang tahu nggak apa korelasi atau hubungannya ini bidang miring ini dengan halte busway? Nah, kalau kalian pernah lihat ini deh di Pesaki. Pernah naik dari Pesaki nggak atau dari Sumur Bor? Pernah, Sir. Yuk ceritain. Apa kira-kira hubungannya? Siapa tadi? Cecil ya? Sil? Aku kayak dari Kalideres langsung jalan, aku nggak stop di Pesaki, Sir. Tadi saya tanya, pernah Pesaki? Iya. Siapa yang udah pernah naik busway dari lewat, Pesaki? Sir. Ya lewat ya. Iya lewat, tapi kalau kamu nggak ini kan nggak ngerti gitu loh. Nah, siapa yang gini? Halo? Kalau kita lihat S dibagi H-nya, ya sekarang di halte itu untuk masuk ke halte udah jarang yang jembatannya kayak gini nih. Jadi naik ke atas segini. Udah jarang, bener nggak? Jarang yang kayak jalanan habis itu naik ya. gitu kan. Kenapa kira-kira Cecil udah jarang ini? Orang kenapa kira-kira?
Lebih lama dan lebih capek. Karena Lebih lama. lebih capek. Apa tadi? Ngomong dulu namanya namanya sebutin dulu. Lah disebutin apa lah diem. Kayak anak TK nih pada nih. Nah, kalau yang begini tolong diperhatiin ya. Ini S-nya, ini H-nya. Dibandingkan dengan halte busway sekarang, mereka sistem tangganya kayak gini nih. Reset ke sana dulu, baru ke sana. Benar nggak? Iya. Benar nggak? Aduh, susah nih kalau ngomong sama anak-anak Sultan ini. Nggak pernah naik busway. Iya benar, Sir. Benar, Sir. Benar. Aduh, anak Sultan. Sekali-sekali ngapa ngerasain naik busway atau naik MRT, LRT gitu loh. Nanti ya kalau udah pandemi ya. Nih, kita bandingin ya. Kita bandingin. S per H-nya, kalau misalkan ini tingginya 10 meter, ini kira-kira yang di sebelah sini S-nya berapa? Kira-kira aja. Anggaplah 15 ya. Ya. 5, aduh, Natasha keluar dia jaring. Ya. Sedangkan di sini bisa sadar. Halo, kenapa? Enggak. Nah, di sebelah sini ini kan panjang nih. Ini 20 meter. Ini 20 meter dengan ketinggian yang sama, 10 meter. Nah, mari kita hitung keuntungan mekanisnya. Halo? Keuntungan mekanisnya itu kan S per H. Kita bandingin di sebelah kiri sama sebelah kanan, S per H juga. Yuk, jadi berapa ini keuntungan mekanisnya? Yang di sebelah kiri berapa? Jovan. Buka suaranya, Jovan. Jovan, di sebelah kiri ini S-nya kan 15, H-nya 10. Berarti saya tulis berapa sini? 15 dibagi Jovan, kamu ngerti nggak kita bicara tadi nih? H-nya 10, S-nya 15. Berarti saya tulis keuntungan mekanisnya S per H 15 dibagi 10. Priscilia Omar. Mar. Iya, Sir. Jadi 15 bagi berapa nih yang sebelah kiri? 15 bagi 10. 10. Kita bandingin yang di sebelah kanan. Yovan. Nyalain suaranya, Yovan. Ya, Sir. Yang di sebelah kanan, S-nya jadi berapa nih, Yovan? 20 ditambah 20. Jadi berapa? 40. 40 dibagi ketinggiannya sama. Berapa tuh, Yovan? 10. Nah, kita bisa lihat ya, yang di sebelah kiri keuntungan mekanisnya 15 bagi 10 berapa? 1,5. Kita bandingkan dengan yang sebelah kanan. Berapa dia? 40 bagi 10 berapa? 4. Ya. Jadi, kira-kira apa? Kalau orang lebih cenderung naik yang mana tangganya? Yang di sebelah kiri atau sebelah kanan? Sebelah kanan. Ya, kan sekarang untuk merubah kebiasaan orang mau naik kendaraan umum kan sulit. Ya kan? Kalau dia naik yang dari kiri, orang udah pada males duluan. Ya nggak capek. Begitu loh. Ya, makanya dibangunlah jembatan-jembatan penyeberangannya seperti ini. Oh, yang kayak tempat banyak orangnya ya, Sir. Ya, haltenya kalau kamu naik dari Kalideres kan nggak kelihatan tuh haltenya, ya kan? Aku nggak turun, aku pernah kayak turun habis itu kayak jalannya agak panjang kan, tapi kan orang ini nggak begitu lelah, jadi nggak begitu lelah walaupun agak lumayan lebih lama, gitu loh. Orang akan cenderung pilih yang ini karena memang, nah berarti ilmu di fisika itu penerapannya salah satunya di halte busway, ya. Silakan di foto dulu.
Ada pertanyaan sampai di sini enggak? Masih banyak ya pertanyaannya ya, brother ya, sister ya? Masih, Sir. Iya, Sir. Masih ada. Sir. Masih ada Cecil. Oke, itu di foto ya. Masih, Cecil. Waktunya tinggal 3 menit. Wah, Cecil jadi dijawab nggak pertanyaannya kira-kira nih? Cepat aja, Sir, cepat. Kayaknya pertanyaan pertama ada dijawab. Tapi Iya. pertanyaan yang kedua, mak 3 belum. Iya. Ini. Sir, apakah jenis pengukit 3 titiknya boleh kayak gini? Ya, tadi kan yang penting titik kuasanya di tengah. Ini boleh dibolak-balik. Ya, yang penting titik kuasanya di tengah. Tapi aku belum hapus. Udah kejawab ya? Ya. Cutter. Kalau cutter tuh jenis apa ya? Tumpunya di Menurut aku ujung. itu jenis pertama, soalnya kayak cutter itu Yang kan kedua biasanya dong, kan ujungnya di mau ngomong biasanya Coba, kan tapi dilihat lagi ya, begini loh. Kalau cutter, dia kan lancip ya. Bener nggak? Ya. Kita agak bingung nih nentuin ininya nih. Nah, kan gini nih. Ya. Dia lancip di sini. Oke lah, beban di sini buat motong. Kuasanya di sini. Titik tumpunya di mana? Di situ. Bisa di pindah-pindah. belakang. Di tengah. Iya, Di kan tengah. ada yang muter. Ayo, di mana? ya kan aku tanya kenapa sudah gigi ayo lo di mana ini aku kan nanya kenapa nanya balik. Oke, nih ya saya kasih tahu ya. Tapi nanti silakan jawaban saya bisa dipertanyakan, kalian googling lagi ya kan. Menurut saya ya, Cecil dan teman-teman, ini si cutter ini lebih tepatnya ke bidang miring. Maksudnya apa, Sir? Karena lancip. Paham nggak? Lancip. Ya, jadi ketajaman dia itu ada sisi bidang miringnya. Membantu pisau, apa segala macam itu nanti untuk cutter pisau dia masuknya ke bidang miring. Gitu ya. Oke. Waktunya udah habis belum? Oh, tinggal 1 menit. Oke. Oke. Yuk kita, udah ada pertanyaan nggak sih? Udah nggak ada ya? Sir, apakah dalam bidang miring apakah kita boleh tarik daripada dorong bebannya, Sir? Ulangi. Ada pertanyaan. Itu di WA-nya, Sir. Aduh, bentar. Aduh, Waktunya tinggal kurang 1 menit nih. Maksudnya saya mau kita ambil kesimpulan dulu. Apaan? Apakah dalam bidang miring kita boleh tarik? Maksudnya? Oh, kan boleh aja. Bidang miring Boleh. Tergantung kamu mau naikin atau mau nurunin gitu kan? Oh, bisa. Boleh, nggak ada masalah. Oke, jadi gini. Kayak jawabannya singkat banget ya. Waduh, tinggal 1 menit. Jadi kesimpulannya tadi, terima kasih udah nonton videonya, ya kan? Kesimpulannya tadi kalau pengungkit, beban dikali dengan beban sama dengan apa tadi? Kuasa dikali dengan kuasa. Terus tadi kalau katrol tetap tadi berapa keuntungan mekanisnya? Katrol tetap tunggal? 1. Oke. Ya, tadi jenis tuas tinggal dilihat titiknya di mana, letaknya. Oke. Nah, untuk tugas nyicil aja dulu, nyicil tadi ringkasannya. Ya, ringkasannya dicicil sama latihan UH-nya sebisanya dulu dalam kelompok.